Halo, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan persiapan untuk trading plan kita tanggal 30 September ya, 2021. Seperti biasa sebelumnya kita akan bahas dulu bagaimana performa IHSG kemarin dan juga beberapa saham yang kita bahas tanggal 27, karena tanggal 28 29 saya nggak bikin video. Dikarenakan menurut saya, pandangan saya, indeksnya secara global agak kurang baik, jadi saya antisipasi supaya kita nggak terlalu banyak belanja ya, dan fokus pada trading yang masih berlangsung dulu. Namun sepertinya cukup lumayan tanggal 27 yang kita bahas, terutama saham-saham kohal, batu bara itu ternyata meledak semua ya. Nanti kita lihat satu-satu, kemudian baru kita akan masuk kepada pembahasan kita. Planning kita hari ini ya, tanggal 30 September. Sekarang masih jam 6 pagi, jadi masih banyak waktu untuk persiapan. So, indeks kemarin beberapa hari yang lalu sempat dibawa turun karena nggak kuat menahan resisten 6142, dan ternyata kemarin masih ditopang oleh MA 200 dan juga MA 2050, ternyata berhasil dipantulkan naik ke atas, walaupun ya untuk indeks dunia juga sebagian kemarin ada sedikit reversal sih, ada upaya untuk naik, namun belum terlalu signifikan. Namun untuk IHSG cukup lumayan, dia bisa ditutup dengan bull yang lumayan strong. Kita harapkan hari ini bisa menjebol dua resisten yang ada di atas ini ya. Moga-moga kita lihat aja. Karena untuk naik ke atas ini dia akan dihadang oleh dua resisten 6175 dan 6206. Ya, polanya sudah lumayan bagus dan membentuk pola N. Moga-moga aja hari ini IHSG bisa ditutup hijau juga ya, sehingga saham-saham yang kita planningkan lebih profitable. Kemudian untuk HSI dan China masih belum terlalu banyak berubah kalau saya lihat, masih ditutup doji dan merah kemarin, walaupun volumenya agak kecil tapi merah. Kemudian untuk US 500 juga masih ditutup doji dan berada di bawah. Jadi kemarin masih ada upaya naik, namun belum bisa close dengan full power ya, masih ada sumbu panjang di atas, dan saat ini futuresnya mulai jalan dan kelihatannya ada upaya juga untuk lanjut naik. Kalau Anda mau lihat lebih detail saham pembahasan tentang indeks global, saya baru saja upload di YouTube, Anda bisa cek, itu pembahasannya lebih detail ya. So, hari ini di video ini kita akan fokus saham-saham Indonesia. Tanggal 27 kita ada truk. Ya, sempat dibawa lumayan naik dan dia terkena resisten 204 dan juga gap persis ya. Ini sudah saya gambar kapan ini. Dan dia sudah hit profit. Selamat bagi Anda sudah profit sampai 204, dan saat ini lagi dibanting turun menuju area demand. Anda bisa masuk kalau mau. Tunggu saja nanti bila ada rejection, sumbu yang agak panjang di bawah atau ditutup candle hijau kecil yang mulai keluar dari kotak hijau ini, Anda bisa masuk dengan stop loss di 142 maksimal atau 139. Ya, itu untuk truk sukses, dan sekarang ada planning kedua untuk Wika dan lain-lain juga mulai naik kalau saya lihat. So, selamat bagi Anda yang masih hold. Menurut saya ini bisa di hold sampai akhir tahun. Ya, nanti kita lihat lagi sikonnya. Jadi kalau agak turun dan dikasih pullback, menurut saya Anda boleh masuk. Itu Wika dan lain-lain. PTBP coba kita lihat. PTBP juga berusaha menjebol resistennya. So, Anda bisa nyicil untuk konstruksi, terutama bila menyentuh MA20, MA50 Anda masuk, 20, 50 Anda masuk, begitu ya. Kemudian untuk DOIT dan banyak saham batubara sudah hit target. Setidaknya DOIT sudah hit target pertama 350. Selamat bagi yang sudah profit, ini sesuai dengan tanda panah ya. So, pas banget. Kemudian dibanting turun. Sepertinya akan ada koreksi yang lumayan karena ini pin barnya cukup
tajam ya merahnya, walaupun bentuknya agak abnormal. So tetap hati-hati, menurut saya profitnya diambil saja ya. Anda tunggu pullback di sekitar 318 atau di sekitar 302 untuk masuk lagi ya. Menurut saya untuk batubara udah cukup. Kalau Anda masih mau hold ya, Anda sisakan lot yang bisa di hold lah. Sebagian besar profitnya sebaiknya Anda take out dulu aja, kemudian nanti Anda bisa masuk lagi ketika ada pullback ya. Itu kemudian ada ini yang luar biasa ya, tanggal 27 loh saya sebut sudah ya, 3 hari yang lalu kan boom banget. Ini ada candle paku Golden Cross MA50 20 ini sudah saya tulis lama dah, jadi sudah hit, bahkan langsung diterabas semua resistennya 1, 2, 3, gila banget. Siapa tahu hari ini masih bisa lanjut lagi ke atas dan menyembuh resisten ketiga. Oh pas banget dengan tanda panah yang saya gambar ya. So selamat bagi Anda sudah profit di 1900. Saya kemarin juga take profit di 1900 ya, kemudian dibanting turun. Ya masih ada sisa lot sedikit, moga-moga aja dia bisa naik lagi. So bagi Anda yang belum punya sebaiknya tidak usah masuk ya. Anda tunggu aja di area ini. Kalau Anda mau masuk, wah ini sudah profit 32%, luar biasa. Jadi selamat lah ya, sekali lagi selamat bagi yang sudah cuan. Bagi Anda yang masih mau masuk, Anda bisa pullback di sini. Kemungkinan besar akan dibawa naik lagi. Stop loss di 1500 ya. Untuk Adro juga gila-gilaan. So selamat banget deh bagi yang Anda trade saham coal. Dan ini saya juga sudah hit TP, auto TP nya kena. Jadi selamat bagi yang sudah profit. Menurut saya ditunggu saja, jangan masuk dulu. Kalau Anda mau masuk, tunggu di area gap ini sekitar 1600 ya, baru Anda masuk. Stop lossnya di 1550 UNTR. Sekarang UNTR juga selamat bagi yang Anda, walaupun HK pun ini cuannya udah nggak karuan ya. Selamat bagi yang sudah profit. Menurut saya kalau Anda mau masuk, nunggu aja di 23.725, baru nanti akan ada pantulan lagi ya. Jangan dikejar karena dia sudah dekat resisten ya. Ini dekat banget resisten, nggak worth it dikejar ya. Nanti Anda kebawa turun ke bagian turunnya doang. So jangan FOMO, Anda tunggu aja, jangan khawatir, masih banyak saham-saham yang akan terbang ya. Jadi bukan hanya coal saja. Oke, kemudian ada TINS masih belum bergerak, namun kelihatannya ada potensi karena ini terbentuk double bottom. So Anda bisa tetap keep hold, dan lagian ini sudah murah. Stop lossnya di garis biru ini 1385 ya. Moga-moga aja dia setidaknya bisa naik sampai ke 1630 atau bahkan tembus. Ini kan dulu banget udah pernah saya gambar cup handle, walaupun ini gagal, nggak bisa naik dan kena cut loss di sini. Tapi ini membentuk pola yang merupakan upaya lagi untuk naik ya. Kita lihat aja, moga-moga dia bisa terbang ke atas ya, dan menjebol EMA 200 ini lebih baik. Jadi memang masih belum menjebol ini, tapi kelihatannya ini mau golden cross. So itu untuk TINS. Kemudian ada BBRI. Juga masih pullback, kelihatannya dia mau bentuk bull flag pattern. Anda bisa nyicil, kelihatannya mau bentuk bull flag pattern atau mungkin mantul di bawah ini baru naik, stick on the plan. Kemudian ada TMAS tanggal 27, gagal ya, kena cut loss, so lupakan dulu. Kemudian untuk AGI sukses banget ya, lebih dari 10%, mungkin 11-12%, breakout dari resisten supply-nya ya. Sayang sekali saya cuma TP sampai sini. So tidak apa-apa, tidak perlu disesali. Bagi Anda sudah take profit juga, memang tidak ada sesuatu yang akan 100% precise. So bagi Anda yang belum masuk untuk AGI, sebaiknya tidak usah dikejar ya, karena dia sekarang berada di area resisten supply area ini sudah jebol. So menurut saya kalau Anda mau masuk, Anda nunggu saja di demand area ini
siapa tahu dikasih dan dia membentuk. Kalau misalnya dia turun lagi ke bawah dan baru mantul, maka dia membentuk apa? Higher low ya. Jadi so Anda tunggu aja di sini, kemudian nanti stop lossnya di sekitar 13.30-an. Moga-moga setelah itu di pick up ke atas ya. Itu untuk Agi, jangan masuk dikejar. Bevin kelihatannya juga gagal kena cut loss. Oh, hampir kena cut loss ya, hampir kena cut loss. So Anda masih bisa hold, moga-moga aja hari ini bisa dibawa naik. So stick on the plan untuk Bevin. Oke, kita akan bahas sekarang tanggal 30. Menurut saya yang bagus adalah PTBA. Kenapa kok bagus? Karena dia sudah breakout dari resisten ini dan Anda bisa manfaatkan pullbacknya. Saya nggak nyuruh Anda langsung hajar kanan loh ya, karena ini sedang berada di area resisten. Hati-hati. So Anda tunggu koreksinya. Kalau nggak dikasih koreksi, ya tidak usah masuk. Tunggu koreksinya sekitar di 2500-an. Moga-moga nanti bisa dibawa naik ke atas. Stop lossnya di bawah MA 200, kira-kira 2420, atau kalau mau ketat di 2480. Moga-moga aja setelah mantul dia bisa ngangkat harga sampai kira-kira 2800. Ya, volumenya juga jumbo-jumbo. Dua ini terbesar di antara semua volume yang mendahuluinya ya. Jadi mungkin sekali resisten-resisten yang ini 2830 dulu deh ya, kemungkinan sekali akan ditembus. Dan kalau kita gambar trend line di sini, itu juga sudah tembus resisten trend line ya. Lu tuh tembus banget udah. Nah, oke lah, kita gambar di sini aja, ini udah tembus. So Anda bisa mulai cari-cari pullback dan buy pullback ya untuk PTBA, karena ini juga sudah golden cross sudah lama banget. Ini mantul lagi MA-nya 20 di sini. So PTBA is menurut saya very good. Kemudian Astra juga mulai bangkit, mantul lagi dari demand areanya, dan moga-moga hari ini dia bisa tembus. Ini sudah tembus MA 20 ya, mantul dari MA 50 dan demand. So Anda bisa mulai nyicil lagi. Dimana yang kemarin dia gagal menembus MA 200, sepertinya dia akan menantang sekali lagi MA 200. Kayaknya sih kali ini akan benar-benar naik. Ya, moga-moga begitu. Dia moga-moga tembus sini dan bisa mencapai resisten di atas. Tes yang kedua kalinya untuk MA 200 ya, moga-moga kali ini cukup kuat. Atau opsi kedua, Anda bisa nunggu di demand area. Demand area sekitar harga ini, harga 5250. Moga-moga aja bisa dibawa naik ke atas. Kalau misalnya Anda masuk dari demand sini, maka untuk target ke sini itu 10% lebih ya, dengan resiko kira-kira 3,5% kalau dapat pullbacknya. So itu untuk Astra. BBCA juga oke. Ya, menurut saya ini akan jebol ya. Jadi resistennya udah diserang berkali-kali, dan ini kelihatannya kalau nggak double bottom ya, ini mungkin gap, ini handle-nya walaupun agak kenceng lurus kayak panci. Tapi menurut saya sooner or later dia akan breakout. So Anda bisa mulai nabung aja untuk BBCA, atau mau nunggu di MA50 ini. Saya kira MA50 nya juga lama-lama dia akan nyusul ke MA20 nya ini ya. Atau Anda juga masih bisa pasang order di kotak hijau ini, seperti gambar saya ini, BBCA ya. Kemudian untuk BMRI juga oke. BMRI juga oke. Ini kelihatannya dia mirip juga. Ini cup and handle gagal ya kapan hari, dan ini kelihatannya membentuk cup handle lagi yang lebih gede. Ini menurut saya mirip sekali dengan cup and ini handle-nya. Moga-moga aja dia bisa naik ke atas. Boleh dicicil ya BMRI. Kemudian IRA yang kemarin naiknya gila-gilaan. Menurut saya ini salah satu tanda dia mau balik reversal ke atas. Kenapa kok gitu? Karena dia sekarang kalau kita lihat ini mulai membentuk
higher low ya dalam jangka waktu sekian lama, panjang banget, sejak awal tahun kalau nggak salah. Enggak sih, Juni ya. So ini merupakan tanda ya, jadi kalau keluar bull besar, bullish engulfing yang ekstrim ini, dia naik kan akhirnya. So jangan disia-siakan, ini kemungkinan besar dia akan naik, volumenya juga yang terbesar di antara semua volume yang mendahulunya sejak Agustus kemarin. So Anda bisa mulai masuk. Menurut saya sebaiknya ditunggu di bit-bit area yang tebal di bawah-bawahnya ya, karena dia sekarang kena area resisten. Ya, ada resisten di sini. So ditunggu aja koreksinya menurut saya. Kalau Anda mau masuk langsung, masuk kecil aja, titip sandal dulu. Kalau menurut saya lebih baik Anda nunggu di area-area di bawah sini. Kalau ada bit-bit yang tebal, Anda boleh mulai antri ngecil. Kemudian Anda bisa nunggu di demand 1640. Siapa tahu di bawah naik atas. Itu IRA. Targetnya sampai mana ya? Belum ya. Targetnya yang terdekat. Yang terdekat di sini menurut saya. Kira-kira 1885-an. Ya, itu potensial target yang bisa dicapai. So itu untuk IRA. Kemudian ada main ini juga menarik menurut saya, barusan mantul dari, wah ini keren kan, dari MA50, dari trendline, dari demand area. Anda bisa masuk langsung dengan stop loss maksimal di 725, atau bisa nunggu juga pullbacknya. Ini terbentuk demand area lagi ya, sangat ketat. So Anda bisa nunggu juga di area bit-bit yang tebal di dekat-dekat sini. Siapa tahu nanti bisa lanjut lagi ke atas. Saya kira kali ini resisten ini akan jebol, akan didobrak dan dia akan menuju ke 875-an. So tetap diperhatiin ya, untuk main jangan dilewatkan. Sudah dikasih tahu ya. INKP juga menarik karena kemarin dia membentuk bullish engulfing yang cukup ekstrim. INKP dan Tekim, saya pilih INKP aja. Untuk Tekimnya saya nggak bahas, sama ya soalnya ya. So Anda bisa mulai masuk ya. Wah ini pernah dibahas ya kapan hari. So selamat bagi yang sudah profit hari ini, mantul dari demand area. Moga-moga aja nyampe target 10.200. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa nunggu di garis pintik-pintik ini, atau cari bit-bit yang tebal di dekat MA20 atau di dekat-dekat 7275 ya. NKP Tekim, Tins tadi sudah saya bilangin, membentuk double bottom, dan ini ada candle mirip paku, dan dia mantul dari MA20 dan juga demand area. So Anda bisa tetap hold bagi yang sudah punya atau bagi Anda yang mau nyicil ya. Itu untuk Tins. Kemudian Real ini pernah saya bahas tanggal 13 September. So masih ditahan oleh moving average 20 dan dia kelihatannya masih kepingin pola segitiga ini berhasil. So Anda bisa mulai nyicil aja dengan stop loss kira-kira di 106, maksimal di 99. Moga-moga aja dalam beberapa hari ini dia bisa breakout ke atas ya. Itu untuk Real. Kemudian untuk Truk juga mantul di area demand. Jangan langsung masuk karena ini pisau yang lagi jatuh. Kalau pisaunya mendal baru Anda masuk ya, itu tunggu aja. Kemungkinan menurut saya dia akan nyusul MA20 nya, jadi belum akan naik langsung hari ini lah, walaupun ini pernah saya gambar kayak gini ya. Itu artinya Anda tunggu dulu. Kalau ada rejection ke atas dan terbentuk candle hijau yang kepalanya udah mulai nongol di atas, baru Anda masuk ke saham ini gitu ya. So Anda lihat aja apakah ada reaksi perlawanan dari support, apalagi ini MA200 kan. Kemungkinan menurut saya ini juga mirip pola N. So menurut saya ada potensi yang besar Truk ini masih akan ada upaya untuk naik. Anda bisa nunggu dan pantau-pantau di kotak hijau ini, dia keluar nggak ke bawah, atau mungkin EMA nya nanti kan EMA 220 nya kan ke atas, jadi mungkin dia baru akan mantul di pertemuan kedua benda ini, kotak hijau dan MA20, kemudian baru dia akan naik. So Anda wait and see dan watch Truk ya. Kemudian ada SMBR.
SMBR juga menurut saya menarik, bullish engulfing. Dia ditahan oleh ini demand area yang udah lama banget ya, tapi masih mampu untuk menahan. So menurut saya kemungkinannya cukup besar bagi SMBR akan terbang dalam beberapa hari ini ya, ditahan oleh demand area yang baru kebentuk dan dia belum berhasil tidak berhasil dipukul ke bawah ya, jadi stop lossnya benar bisa cut sampai 7,5% lah ya. Anda bisa masuk di demand area ini. Ini sudah di gambar ya, dan moga-moga aja terjadi pantulan yang signifikan dalam beberapa hari ini. Atau bagian yang belum punya bisa coba lihat bit-bitnya yang tebel ya, di dekat-dekat area support ini, kira-kira di 650-an atau di sekitar 670-an. 670 berarti Anda bisa langsung masuk ya. Stop loss maksimal di 595 atau Anda nunggu di 640. Stop lossnya juga sama. So moga-moga aja dia bisa mencapai target 740 dalam beberapa hari ini. Saya juga masih hold saham ini, moga-moga dia bisa mencapai full target 795. Bagi Anda yang mau trend cepat ya mungkin di 710-an mungkin dapat 5%, 10% Anda bisa ambil. 5% lah paling ya, kalau sampai sini kan 20%. Oke, itu teman-teman untuk saham-saham kita hari ini tanggal 30. Tetap hati-hati karena market kelihatannya masih fragile, terutama global ya. So silahkan mempersiapkan diri. Moga-moga aja hari ini kita boleh mendapatkan banyak rezeki. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dan salam profit. Terima kasih.